Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Khairunisa Bucaniwangi. Saya dari FITK jurusan Pendidikan IPS. Kali ini saya akan membahas tentang organization berupa organizational and conflict management. Oke, langsung saja ya. Pertama ada definisi organisasi itu sendiri. Jadi organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin organizer, kemudian dalam bahasa Inggris organis yang berarti membentuk suatu kebulatan dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Nah, sedangkan secara terminologi pengertian organisasi adalah sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati. Berikut adalah definisi organisasi menurut para ahli. Menurut Stoner, organisasi adalah hubungan antara beberapa orang di mana di dalamnya ada pengarahan dari pimpinan agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai. Lalu ada juga menurut James Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada menurut Chester E. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dari beberapa pengertian di atas, ada 3 unsur yang menonjol dan perlu diperhatikan, bahwa organisasi bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan atau alat untuk melaksanakan tugas pokok. Lalu yang kedua ada dasar organisasi. Ada 2 hal menjadi dasar dari sebuah organisasi, yakni pertama, tujuan organisasi meliputi apa yang dikerjakan, menjadi tanggung jawab dan juga batasan ranah dari organisasi yang dibentuk. Kedua, instrumen organisasi, yakni sekumpulan orang yang akan menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya. Akan tetapi ada hal yang menjadi catatan penting, bahwa suatu perkumpulan dapat dikatakan organisasi apabila di dalamnya meliputi tiga unsur pokok berikut, yaitu pimpinan, adanya yang dipimpin, yaitu berarti anggota, lalu ada aturan yang mengikat terhadap perkumpulan tersebut, entah mungkin undang-undang atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, statuta, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi menurut Kate Davis, yaitu pertama adalah partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya. Unsur tersebut merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan lebih dari sekedar keterlibatan secara jasmani ya. Pelan-pelan aja ya. Yang kedua adalah kesediaan memberi suatu kontribusi untuk mencapai tujuan kelompok. Ini berarti terdapat kesediaan dan kesukarelaan untuk membantu kelompok. Yang ketiga adalah tanggung jawab, di mana anggota memiliki kesadaran dan sense of belonging atas kewajibannya. Lalu organisasi juga mempunyai unsur-unsur pendukung agar dapat terlaksana sebagai mestinya. Itu pertama individu-individu, kedua kerjasama, ketiga tujuan bersama, keempat peralatan atau equipment, kelima lingkungan atau environment. Lalu yang keempat ada prinsip-prinsip organisasi. Suatu organisasi dapat dikatakan solid dan baik apabila memiliki sifat dan prinsip sebagai berikut. Yaitu pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Kedua, tujuan tersebut harus dipahami oleh setiap individu yang ada di dalam organisasi. Ketiga, kesatuan arah dan tujuan. Keempat, kesatuan perintah atau komando. Kelima, struktur organisasi disusun sesuai kebutuhan. Keenam, pola dasar organisasi relatif permanen atau tetap. 7. Penempatan anggota harus sesuai dengan kompetensinya.
Kedelapan, adanya pembagian tugas dan tata kerja dengan jelas. Atau tetapi tata kerja dapat bersifat temporal, sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan situasi. 9. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya yang 5 ada manajemen organisasi. Pengertian manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari G.L. Terry dan Leslie Werwe, bahwa manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan dari suatu kelompok orang yang mengarah ke tujuan perusahaan atau organisasi dengan maksud yang lebih real atau nyata. Lalu ada James V. Stoner dalam bukunya Manajemen mendefinisikan bahwa manajemen suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan usaha-usaha dari para anggota organisasi beserta penggunaan sumber-sumber dari organisasi lain guna mencapai tujuan organisasi yang telah lama ditetapkan. Adapun menurut T. Hani Handoko, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan personalia atau kepegawaian staffing, pengarahan dan pengawasan atau controlling. Dengan demikian, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Adapun unsur-unsur manajemen meliputi: pertama, tentu saja manusia, karena kan sebagai pencipta sekaligus pelaksana. Lalu money. Finansial sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan manajemen. 3. Material, bahan-bahan, sarana dan prasarana. Terus ada cara-cara untuk melakukan kegiatan dan akan mempermudah pekerjaan. Yang kelima ada machine, itu mesin-mesin penggerak roda organisasi. Adapun fungsi manajemen, yang keenam ada fungsi manajemen. Nah, fungsi aktivitas utama atau fungsi manajemen antara lain: 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Lalu, salah satu cara yang paling mudah untuk menentukan dalam penyusunan perencanaan adalah dengan mengatakan dan menjawab 6 pertanyaan 5W+1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Dari keenam pertanyaan tersebut dapat kemudian menjadi apa kegiatan yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan, terus di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan, kapan kegiatan tersebut hendak dilaksanakan, bagaimana melaksanakan kegiatan yang mengarah terhadap tujuan, siapa yang berhak memegang tugas dan wewenang. Mengapa? Pertanyaan inilah yang paling penting di antara kalian 5 pertanyaan di atas. Kenapa pertanyaan ini ditunjukkan untuk 5 pertanyaan di atas? Unsur-unsur perencanaan meliputi pemikiran rasional, estimasi pemikiran yang didasarkan pada fakta, preparasi sebagai persiapan, operasional sebagai pembuatan planning untuk direncanakan.
Lalu ada sifat-sifat perencanaan, yaitu berdasarkan fakta, rasional, fleksibel, yaitu mengikuti perkembangan zaman, berkelanjutan, dan dialektis. 2. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan fungsi organisasi yaitu mengatur kerja dan kerjasama secara efektif, mencegah dan mengurangi kelambatan kerja serta kesimpang siuran kerja, dan juga mengurangi kesulitan kerja, membuat pedoman, standarisasi, dan skala prioritas. Lalu ada pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berpedoman pada perencanaan atau planning dan usaha pengorganisasian. Berdasarkan pengertian tersebut, jelaslah bahwa peranan pelaksanaan atau actuating sangat penting karena pelaksanaan berfungsi untuk perealisasian fungsi manajemen yang lain seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan, dengan arti menjadikan anggota sadar serta bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Yang keempat, pengawasan atau controlling, yaitu pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh rangkaian pengorganisasian untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Ada yang terakhir, yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threat, yang mungkin terjadi dalam mencapai suatu tujuan dari kegiatan proyek usaha atau institusi dalam skala yang lebih luas. Untuk keperluan tersebut diperlukan kajian dari aspek lingkungan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal yang mempengaruhi pola strategi. Analisis SWOT merupakan bagian dari proses perencanaan. Hal utama yang ditekankan adalah bahwa dalam proses perencanaan tersebut, suatu institusi membutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan institusi. Dengan analisis SWOT akan didapatkan karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan tambahan, faktor netral, serta kelemahan utama dan kelemahan tambahan berdasarkan analisis lingkungan, internal dan eksternal yang dilakukan. Dari analisis selanjutnya kembali. Dari analisis tersebut, potensi dari suatu institusi untuk bisa maju dan berkembang dipengaruhi oleh bagaimana institusi memanfaatkan pengaruh dari luar sebagai kekuatan tambahan serta pengaruh dari dalam yang terdapat 4 langkah utama yang harus dilakukan, yaitu 1. Mengidentifikasi existing strategi yang telah ada dalam institusi sebelumnya. Strategi ini bisa jadi bukan merupakan strategi yang disusun berdasarkan kebutuhan institusi untuk menghadapi gejala perubahan lingkungan eksternal, melainkan strategi turunan yang telah ada sejak lama dipegang institusi. Lalu yang kedua, ada mengidentifikasi perubahan-perubahan lingkungan yang dihadapi institusi dan masih mungkin terjadi di masa mendatang. Lalu yang ketiga, membuat cross-tabulation antara strategi yang ada saat ini dengan perubahan lingkungan yang ada. Lalu yang keempat,
mengkategorikan kekuatan dan kelemahan berdasarkan penilaian strategi terhadap perubahan lingkungan. Ya, itu aja penjelasan yang bisa saya jelaskan dan beritahu pada kalian, pada kita semua lah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.